Tapi koreksi untuk diri kita, diri sendiri dan jamaah sekalian, ternyata kita sering melupakan masjid, dan ulama gedingnya ke masjidnya lamun tos putus we geuning leres dah sering geuning sumping sebenarnya itu pertama paling terkanten di masjid saha si A gitu ya, ternyata si A jarang ke masjid tapi pas mau ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kaunin subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu wa yudillahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhir zaman. Ibu-ibu sadayana, urang hadiah Fatihah heula ka guru urang sadayana Ibu Ustazah Rohli anu nuju-nuju carokena, mudah-mudahan panyawat carokena yang ada di angka Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habibnya wa ibu sallallahu alaihi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, dengan mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga yang hadir di tempat ini menjadi salah satu umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang senantiasa disayangi, segala macam kehidupannya diberkahi, turunannya menjadi turunan yang soleh-solehah, dianugerah rezeki yang melimpah berkah untuk ibadah, dan dijauhi dari fitnah musibah dunia wal akhirah. Itu bahasa Indonesia artinya. Ibu sadayana umadina badalan guru urang sadayana janten daya persiapan. Dan mudah-mudahan hadirna sing kuring di tempat ieu sing janten wasilah keberkahan sadayana. Namun tadi disampaikan ku Ibu RW, Ibu Mara, salah nama orang mengkoreksi diri sendiri. Ternyata setiap peringatan hari besar Islam, mau Rajaban, mau Muludan, mau Muharraman, atau kegiatan-kegiatan lain yang berkenaan dengan peringatan Islam, ternyata kita tuh sering sekali tidak mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh di Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang paling utama dan inti dari peringatan tersebut adalah mengajak kita untuk sholat. Nabi Muhammad SAW di Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jauhnya perjalanan antara Makkah ke Palestina itu kalau sekarang ditempuh, kalau melalui pesawat kurang lebih 2 jam, kalau melalui bis tol itu kurang lebih hampir 24 jam. Perjalanan itu yang harus kita ambil pelajaran antara masjid ke masjid, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi koreksi untuk diri kita,
diri sendiri dan jamaah sekalian, ternyata kita sering melupakan masjid. Dan orang mendingnya ke masjidnya lamun tos putus we geuning. Leres dah. Sering gini, suruh sebentar itu pertama paling terkanten di masjid saha si A gitu ya. Ternyata si A jarang ke masjid, tapi pas mau ke masjid. Leres papayeuna. Nah itu koreksi kalau orang sadayana ayatnya pengawasan khairun nisa dipimpin ku ibu ustazah Provinsi Salam Ibu Ustaz Robli itu merupakan wasilah ke orang sadayana umajak supaya orang mencintai masjid. Mati peringatan Isra Mi'raj itu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, bahkan Mi'rajna pun angkatna baginda Rasul dari Palestina ke Baitul Ma'mur Sidratul Muntaha, itu aya namina masjid namina Baitul Rahman di atasna Allah, eta pun masjid ka masjid. Ibu-ibu sadayana, peristiwa Isra dan Mi'raj ieu diawali ku peristiwa Amul Huzni. Saha uningan peristiwa Amul Huzni teh? Anu biasa dibaca hadiah. Asli mah Amul Huzni. Peristiwa Amul Huzni anu ingat? Pasang hadiah apa sih Bu? Tahu kesedihan. Tengah cumi. Kena ngacu. Amul Huzni tahun kesedihan. Sarung nembe nomor alhamdulillah. Kaca pertama sana naik. Apa yang dimaksud dengan Amul Huzni? Meninggalnya istri Rasulullah dan meninggalnya paman Abu Thalib. Berarti hadiahnya dua boleh sih? Hadiahnya dua. Asli ini. Kayak saat acara di pasar hadiah insyaallah. Nah, Amul Huzni tahu duka cita ketika baginda Rasul Muhammad SAW sapali riwayat tilu atau 2 tahun saat ajan hijrah mantena dikantungkeun ku istrina nyaeta Sayyidah Khadijah Al-Kubra anu salamina teras janten benteng perjuangan baginda Rasul. Hartana saresep kamu syiar agama Islam, syiar agama Allah. Seep sadayana Siti Khadijah itu sepertiga tanah Mekah kagungan mantena, tapi seep di anggo perjuangan tegakna agama Islam. Seep anu kitu teh nya kita zaman ayeuna aya anu teras nyaekeun harta kamu perjuangan carogena aya Mali kadang-kadang atau sarogena dengan saku oke-nya terus pengalaman ibunya Mali abdi di bumi kadang-kadang di kopen seperti atas nanggung gak ada tapi Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha ajeuna nyeepkeun harta kamu perjuangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telami 100 eta pamanna Sayyid Abu Thalib oge ngantunkeun. Paman Abu Thalib oge benteng perjuangan agama Islam. Teu aya anu wantun. Ngarokaha kanjeng Rasul salami aya Sayyid Abu Thalib. Ngantunkeun. Manusiawi da urang minggilingan bami aya lebih ka cinta terus ngantunkeun. Sedih luar biasa. Baginda Rasul saat ajeuna disiksa, dihina ku kaum kafir Quraisy ayeuna dikantungkeun ku 2 jami anu dika cinta. Sedih pisan, biasa raos urang sadaya panginten budi. Umi urang dikantungkeun ku jami anu dika cinta nu salamina sari dinten sasarangan saluran teras ngantungkeun salamina kumaha sedih.
Eta disebut amul huzni, tahun duka cita. Nah kanjeng Rasul Muhammad SAW anjeunna masih contoh ka urang sadayana kudauhan Allah Subhanahu wa taala dina Quran surah Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. A'udzu billahi bismillah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai pertolongan. Ia nuduhkeun ka urang sadayana pelajar ka urang sadayana dina sagarupi kasedihan, dina sagarupi duka cita, musibah seberat apapun, jawabannya adalah sabar dan salat. Abot teu dikantulkeun ku jalmi dikasih tidak terus anu diwarna sabar. Abot teu? Abot. Tas kitu ibadah salat teh. Ical atos salat teu borah juga. Manusiawi. Dan ini bukan kata kita, kata Allah. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sabar dan salat itu teramat berat. Lakabiratun. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu bagaimana? Allazina yazununa annahum manquru bihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang memiliki keyakinan dalam hati bahwa dia akan berjumpa dengan Allah dan akan kembali kepada Allah. Sehingga orang yang khusyuk, kan orang kadang-kadang yang khusyuk dibayangkan ketika mendapat peruh ngaraga penuh teu emot dihanap di emot teh kitu khusyuk. Padahal khusyuk anu dimaksud dina ayat surah Al-Baqarah ayat 40 genep allazina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ngagaduhan keyakinan bahwa anjeunna ditetep ku Allah Subhanahu wa taala, diawasi ku Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap gerak-gerik tingkah lakunya dia akan selalu waspada, akan selalu hati-hati. Makanya orang yang khusyuk adalah orang yang ketika sholat dia merasa bahwa dirinya ditetap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada istilah orang yang sholat lupa bacaan, lupa rakaat, dan melupakan segala urusan duniawi. Orang yang khusyuk. Nah, bagi Rasul Muhammad SAW di sepertiga malam itu ketika dalam masa duka cita, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah sholat di depan Ka'bah di antara Hijr Ismail. Muhaji anu parantos ka Mekah kantos kumaha luar biasa agungna Hijr Ismail. Sadaya berebut untuk sholat di situ. Karena situ adalah tempat yang mustajab. Di tempat yang itu adalah tempat yang dikabulkannya segala doa-doa kita. Di situ Rasulullah bermunajat kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah, dan itu adalah inti dari sabar. Sebab sabar itu adalah mengembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu sabar. Dan sholat bagi Rasul munajat kepada Allah di sujudnya yang terakhir. Makanya disunahkan setiap sholat di sujud terakhir munajat kepada Allah. Segala apapun yang kita harapkan, segala apapun yang kita dambakan disampaikan pada sujud terakhir. Osok ibu sujud terakhir semua kita. Osoknya alhamdulillah. Kumaha amasana bebas, tapi tong diucapkan cekap di nanana, di dalam hati. Jangan sampai di sujud terakhir Allah, ya Allah kunaon budak abdi teh, jangan ya. Kemah di airan sesat gitu mah. Sa'atos subhana rabbil a'la wa bihamdi dina mana ucapkeun mun Gusti abdi teh salami ieu di dunia sering kena masalah, mugi Gusti masihan solusina. Nun Gusti nyuhkeun ka barokah di kulawan di abdi, nyuhkeun abdi pasiatuna anu saleh-saleh ya Allah, tebikeun tina fitnah musibah dunia wal akhirah wa manusia teu aya nu percaya ka abdi, mun Gusti hungkul anu biasa janten tempat abdi mengadu itu. Setelah itu bagi Rasul tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril dan diberikan mutiara yang indah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwanya kisahnya banyak sekali, dan hati-hati
peristiwa itu terkadang banyak peristiwa dan cerita-cerita yang disisipi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contoh, kapungkur gini punya ayah lukisan gini punya ayah lukisan di luhur nama diserat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di kamar burung ayah kuda dan kejampung seperti setelade, tapi buru namrak nyebutnya janjan ngejangnya itu di lurna ayat cahaya digambarkan gambar Nabi Muhammad, tapi rarai istri anu gelis acara itu gelis yang gelis salin kudanya untuk namrak. Terus di pekerna ayat cahaya itu disebutkan malaikat Jibril. Ia menurut para alim ulama itu adalah kisah Israiliyah. Seperti ngagungkeun peristiwa Isra dan Mi'raj, tetapi sesungguhnya telah menghina kedudukan bagi Rasul Muhammad SAW. Urang gaduh emutan piraku kanjeng Rasul calik di luhureun tong kuda, tapi di payuna aya istri anu sanes muhrim. Kade umum gawe eta aya nusulkeun. Lamun saya kali terapi ya cerita-cerita Israiliyah, cerita-cerita disisipi ku bangsa-bangsa Israel kaum Yahudi supados ngajatohkeun keagungan Isra sareng Mi'raj. Nah, Bapak Ibu saudara, Bapak Ibu, ayah alhamdulillah. Paulo ayah di sini. Paulo ka dieu ka kapayun. Punten da tolongan pilih kahirup. Nah, Ibu saudara, saparantos kanjeng Rasul Muhammad SAW anjeunna netepan di Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, di Baitul Lahim, Yerusalem, Palestina, manteuna Mi'raj. Di langit kahiji tepat sareng saha Nabi saha? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Apa hikmahnya? Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang sering istighfarnya kita dawamkan. Apa coba istighfarnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dawat Allah Subhanahu wa taala, wa maka Allah li'azzabahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengajar satu kaum selama engkau ada di sini, ada di kaum itu. Wa maka Allah mu'azzibahum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengajar satu kaum selama kaum itu ada yang mengucapkan istighfar. Makanya ternyata kita dijauhkan dari musibah itu ternyata ada di antara kita yang sering mendawamkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ternyata luar biasa, bisa menolak balik. Boleh jadi di satu rumah itu terbebas dari bencana ketika di antara keluarganya ada juga yang mengucapkan istighfar. Ini luar biasa istighfar. Maka dawamkan para alim ulama, para guru-guru kita, awas setelah selesai sholat maka tutup segera dengan istighfar. Kantos ibunya tepang Nabi Adam diajarkanlah kalimat istighfar. Tepang bilang yang kedua sareng Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris itu walau alam dulu riwayat anjeunna teh jalmi anu ngawitan ngajahit acuh. Janten kanjeng Rasul belajar fashion. Da kapungkur mas saurna zaman Nabi Adam acuh terlebih Rasul teh nganggo kain ihram supados nutup aurat. Tapi Nabi Idris anjeunna berurang disebut tailor gitu ya, penjahit. Nabi Idris penjahit, dia nama penjahat gitu ya. Nah, Nabi Idris alaihissalam anjeunna
Nguningakeun yen nutur aurat nu sampurna teh sapertos kieu. Kanjeng Rasul belajar di Nabi Idris. Teras anu katilu Kanjeng Nabi Muhammad SAW tepang sareng Nabi Isa alaihi salam. Nabi anu luar biasa, Nabi anu teu acan kantos nikah. Anu yuswa pondok di dunia mung 33 tahun. Satos kitu aya di Eropa kumaha fitnah di salah sawiyo sahabat duka ayeuna Kanjeng Nabi Isa alaihissalam sering difitnah. Perjuangan Nabi Isa sehingga disebut ulul azmi, jalmi anu luar biasa kasobaranana. Kanjeng Rasul pun belajar ka Nabi Isa alaihissalam. Teras opat Kanjeng Rasul tepang sareng Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf teh opat kaset-kaset, lagu kaset dicaroge ibu gitu ya. Nabi Yusuf luar biasa kaset. Nah pelajaran anu dikenging ku Kanjeng Rasul ketika tepang sareng Nabi Yusuf. Nabi Yusuf teh ahli tata negara. Tadi dulu ingatkeun ku ibu RW, urang saraku hirup kubuh di kehidupan sosial sering berhadapan sareng hal-hal politis anu urang kena disikapi secara bijak. Nah, Nabi Yusuf mengajarkan tentang hal-hal politik. Maka suatu saat Kanjeng Rasul Muhammad SAW sanes mengumpul anjeunna sebagai Nabi dan Rasul, tetapi sebagai seorang kepala negara yang luar biasa membuat sebuah piagam Madinah yang diantaranya adalah menghargai sesama manusia, tidak mengenal ras, tidak mengenal suku bangsa, tidak mengenal agama, semuanya dirangkum oleh Rasul di Madinah. Ini pelajaran dari Nabi Yusuf alaihi salam. Teras anu kalimat tepang sareng Nabi Harun alaihi salam. Apakah kami taros ke? Nabi Harun alaihi salam kumaha? Nabi Harun teh jalmi ahli pidato. Doanya sering diucapkan setiap penceramah. Uningan bu doanya? Henteu nya saya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa? Eta ternyata doa Nabi Harun alaihissalam. Nah, doa yang dikeluarkan oleh Nabi Harun kumahdi wargina Nabi Musa alaihissalam, anjeunna teh seorang nabi yang luar biasa kuatnya, luar biasa gagahnya, luar biasa di segala macam mujizatnya, tetapi beliau Nabi Musa itu cadel. Terang cadel bu, anu nyebat R dan L. Nah, anjeunna nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala supados direncanaku wargina eta Nabi Harun alaihissalam doana Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Supaya orang melancarkan lisanna, melancarkan segala rupina dina menyampaikan dakwah, sehingga Nabi Harun janten orator ulum. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajar belajar ke Nabi Harun. Terus lagi tersabar ini kaget lah, anu menyimak terang ya terangnya. Menutup menyimak, karena kesabar. Langit kagenap tepang sareng Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa, nabi yang luar biasa, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan kalam Allah, orang yang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa alaihissalam mengajarkan tentang bagaimana strategi perang. Dan di langit ketujuh Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Al-Khalilullah Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu nabi yang menjadi peletak dasar monoteisme. Nabi yang diakui oleh 3 agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. Disebutnya agama Abrahamik, agama yang terus merujuk kepada ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim diabadikan dalam sholat kita. Apa coba? Di mana coba? Di dalam tahiyat.
Di dalam sholawatnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad kama sholli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Jadi Bapak Ibu, bahwa kita diajarkan dari Isra dan Mi'raj, berjumpa dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim AS. Itu ternyata hikmah yang luar biasa yang diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ibu ketika ditanya oleh anaknya, nah hanya tepang dengan Nabi Isa, ya tepang, itunya hewan tepang kan? Nah tepang dengan Nabi Yusuf, gitu ya, gitu cerita nanti. Ternyata hikmah yang didapatnya adalah seperti itu. Berjumpa dengan mereka, dengan beliau-beliau yang mulia, ternyata ada pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Ketika beliau baginda Rasulullah SAW meningkat ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril hand up. Do you know hand up? Angkat tangan. Ayo Jibril, ayo antar abdi ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril, aduh ketiasa. Margi pamit. Terus naik ke Sidratul Muntaha ke arasna Allah, malaikat Jibril bakal hangus. Ya tadi Ibu, uang sulandai, ketika baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu menembus alam nasur, alam kemanusiaan. Seperti orang biasa ke Masjidil Aqsa biasa naik pesawat. Tapi ketika Mi'raj sampai ke langit ke-7, itu namanya alam malakut. Alam apa? Alam kemalaikatan. Hanya para malaikat yang mampu menembus. Tetapi yang ketiga, alam lahut. Alam apa? Lahut, alam ketuhanan. Hanya orang-orang yang diperkenankan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menemuinya di aras Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, Baitul Rahman nama tempatnya. Disitulah bagi Rasulullah SAW mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Lalu bergemalah suara dari aras itu, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh baginda Rasul, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semuanya serta asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu diabadikan, direkam di memori kanjeng Rasul, dijadikanlah bacaan di dalam sholat. Ternyata itu rahasia-rahasia yang luar biasa, hikmah yang luar biasa diperoleh dari peristiwa Isra dan Mi'raj bagi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya bagi Rasul di akhir awal disebutkan bahwa beliau menerima perintah 50 waktu. Ada yang menyebutkan 50 rakaat. Tetapi jumhur ulama menyebutkan bahwa itu adalah 50 rakaat. Saya pernah berguru di Buya Abbas, itu menyebutkan bahwa itu adalah 50 rakaat. Bayangkan, sehari semalam kita berapa rakaat? 17 rakaat. Aduh, abot pisannya. Abot pisan. Kadang-kadang zuhur dilaksanakan asar melayang. Asar dilaksanakan, ini setengah genap gitu ya. Maghrib hayam, maghrib dilaksanakan, isya es terang subuh oke setengah 7. Aduh luar biasa abotna 17 rakaat. Makanya kata Nabi Musa alaihissalam, umat Islam kuat kaula oge anu diparentahkeun salat 2 kali pagi dan sore. Jadi lumayan dia nggak bisa kurang anu tepan 2 kali ya ada Nabi Musa pagi dan sore terus sekian Korea komo 17 rakaat
dua waktu. Nah Bapak Ibu, rahasia salajengna di 17 rakaat upami urang ngamorawati ngamo ba'da sareng qobla sok enek eta upami qobla maghrib sanaos eta sunahna teu muakkadah tapi urang melaksanakeun 2 rakaat qoblana badanya 2 janten 4 isya qobla 2 bada 2 janten 4 jumlahna 8 subuh qobla subuh 2 janten 10 nyebutnya zuhur sunah muakkadahna sareng-sareng 4 qobla 4 bada sareng-sareng kalau lama 2 lagi gini lumayan 2 lagi gitu nya daripada henteu 4 sareng 4 8 tapi 10 janten 18 qobla asar anu nyebatkeun 4 terusnya anu muakkadahna 2 janten sadayana 20 tambah 17 37 ditambah duha 2 kayak gitu janten 38 ditambah tahajud 11 rakaat janten 50 rakaat. Ini luar biasa Isra sareng Mi'raj kanjeng Rasulullah Muhammad SAW sehingga setiap umat Islam melakukan sholat 3 jagat tetap 50 rakaat. Kumaha henteu ya wayahna kan henteu ya. Tapi luar biasa eta peristiwa Isra sareng Mi'raj sehingga bagi Rasul Muhammad SAW mung hiji-hijina nabi anu di Isra sareng Mi'raj. Nabi Idris dimirajkeun, Nabi Idris, Nabi Isa dimirajkeun, Nabi Ilyas dimirajkeun, tapi peristiwa Isra dan Mi'raj sehingga mendapatkan mutiara sholat hanya bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, koreksi kalau kurang sadaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil madain ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad karimil bahi wa ummahat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin karimil bahi wa ummahat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin karimil bahi wa ummahat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatu basbiha wa ahlana wa auladana wa jami' masyayina wa mu'allimina wa talabatana wa tubibatina min hadza yaumil akhirah. Wa ya Allah ya Maha Penata ya Maha Agung, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang diampuni segala kesalahan, diampuni segala kehilapan, dimaafkan segala maksiat yang telah kami perbuat ya Allah. Jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang tahu bersyukur atas kecil apapun kenikmatan yang Kau titipkan. Jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang ahli sabar atas seberat apapun ujian yang Kau timpakan. Ya Allah, berkahkanlah sisa usia kami ya Allah. Berkahkanlah keluarga kami ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, turunan yang soleh-soleha ya Allah. Dianugerahi rizki yang melimpah berkah untuk bekal kami ibadah. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah musibah dunia wal akhirah. Allahumma rabbana fil lana wal walidin warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya Allah, beri maaf kepada orang tua kami ya Allah. Maafkan segala kesalahannya, ampunilah segala kehidupannya, wa jangan pernah siapapun menghina kehidupannya ya Allah. Jika mereka sakit, sembuhkan, wahai yang Maha menyembuhkan. Allahumma anta syafi' la sifa illa subhanallah ya Allah. Jika mereka telah wafat, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma nas'aluka bi husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma habib ilayna iman wa zid fi qulubina wa qil kufra wal fusuqa wal isyan wal mufsidin. Allahumma tawaffana muslimin wal hiqna bis solihin ghairu khaza'i wa maftunin. Bapak Ibu yang memiliki hajat, yang memiliki cita-cita, sampaikan setelah membaca Inna Asami Doa. Kita manfaatkan 27 Rajab yang mulia ini untuk menyampaikan hajat kita. Allahumma hidna bil taqwa istiqamah wassalamah wal barakah wa afiyah bi musibatin adama fil hal wal mal innaka sami'u du'a ya Allah.
Istajib doa ya Allah, istajib doa ya Allah, istajib doa ya Allah, ya mujib basair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban abrar. Ya Aziz ya Ghafar, subhanaka wa ta'ala sibun. Wassalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hapunten kasuhun, hapunten pirsa pepingkal kemudian sampai dapat. Usikum manafsi kita Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.